Salam, shalom sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman sekalian yang selalu setia menonton dan melihat channel saya Shalom, jangan lupa untuk subscribe ya dan di like. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan berusaha memberi yang terbaik untuk membuat kita bertumbuh dalam iman, baik dalam pujian, baik dalam khotbah renungan firman Tuhan yang memberkati kehidupan kekristenan kita. Tuhan Yesus memberkati. Putuskan aku
Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali saya mengucapkan terima kasih buat kesetiaannya untuk menonton berkat-berkat firman Tuhan lewat channel ini. Mari kita siapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita di dalam kitab Efesus pasal yang kedua. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia-Nya kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan yang indah ini saya akan membawa satu tema renungan singkat ini dengan tema yaitu adalah hidup dan bangkit dari kematian. Kalau kita berbicara tentang kematian, merupakan sesuatu perbincangan yang tidak senangi banyak orang, karena banyak orang berpikir bahwa kematian itu adalah sesuatu hal yang buruk, sesuatu hal yang tidak baik, bahkan tidak hanya diucapkan, tetapi dipikirkan saja sangat tidak baik. Tetapi perlu kita sadari bahwa kematian di dalam kehidupan kita, baik secara fisik, ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri. Namun menjadi satu hal yang penting kita catat adalah, saya akan memberikan satu statement bahwa kematian orang percaya dalam Kristus bukan akhir dari segalanya, tetapi kematian orang yang di luar Kristus adalah akhir dari segalanya. Berbicara akhir dari segalanya adalah kematian yang masuk dalam api neraka ataupun kematian yang kekal. Mari kalau kita lihat di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18, demikian firman Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain,
dengan perkataan-perkataannya. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat ini menunjukkan bahwa kematian itu adalah sesuatu yang harus terjadi bagi seluruh umat manusia. Tetapi ada hal yang sangat menarik adalah bahwa di dalam berbicara kematian, kalau kita melihat ada dua hal kematian yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah bahwa kematian secara fisik, di mana kita lihat bahwa kematian secara fisik semua orang pasti akan mengalami, baik orang percaya, baik orang yang tidak percaya, baik orang Kristen ataupun orang yang di luar Kristen, mereka akan mengalami namanya kematian fisik. Tetapi yang perlu kita catat dan perlu perhatikan adalah kematian bukanlah akhir dari segalanya, terlebih kepada orang Kristen, karena kematian di dalam Kristen adalah satu keuntungan. Karena mati dalam Kristus dikatakan di dalam ayat tadi 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang pasal 4 ayat 13 sampai 18 dikatakan di mana kelak orang-orang percaya yang mati di dalam Kristus, mereka kelak akan bangkit, akan mengalami kehidupan yang luar biasa karena mereka akan bertemu dengan orang-orang percaya, terlebih yang paling istimewa, mereka akan bertemu dengan Yesus Kristus yang menyongsong mereka di awan-awan. Oleh karena itu, hal yang sangat menarik dalam berita renungan firman pada saat ini adalah seperti yang saya bawa satu tema, hidup bangkit dari kematian. Nah, kematian yang dimaksud di sini adalah bukan semata-mata kematian fisik, tetapi lebih kepada kematian rohani. Seperti saya katakan tadi bahwa yang pertama kematian fisik, tetapi kematian rohani adalah merupakan hal yang tragis. Kalau kita lihat bagaimana sejarah manusia, pada awalnya mereka tidak harus akan mengalami namanya kematian secara rohani. Tetapi sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal yang 3 ayat yang 8, ayat 17 dan ayat 19, demikianlah firman Tuhan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istri dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidup. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ini latar belakang bagaimana sejarah manusia sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa oleh karena pelanggarannya terhadap Allah. Mulai dari situlah manusia sudah mengalami namanya dosa turun-temurun ataupun mati secara rohani. Makanya kalau kita lihat di luar Yesus dikatakan bahwa tidak ada manusia seorang pun yang bisa menyelamatkan dirinya. Di luar Yesus tidak ada orang yang bisa mendapatkan keselamatan itu. Tetapi di dalam Yesuslah manusia bisa mendapatkan keselamatan yang sesungguhnya. Kenapa perlu kita harus mengarahkan bahwa manusia harus bertemu dengan Allah ataupun dengan Tuhan Yesus? Karena kita lihat sejak manusia pertama jatuh dalam dosa, maka hubungan manusia dengan Allah terputus. Karena apa? Karena manusia itu sudah mati secara rohani. Bayangkan saja
kalau manusia sudah mati secara rohani, artinya adalah tidak ada lagi perkenanan Tuhan di dalam manusia itu untuk bertemu dengan Allah, untuk berdoa dengan Tuhan, untuk bersekutu dengan Allah. Tetapi kita lihat bahwa sebenarnya Tuhan tidak memberikan hal itu terjadi sampai manusia akan kelak masuk ke dalam api neraka ataupun kematian yang kekal. Karena akibat daripada dosa itu, kalau kita lihat di dalam Efesus pasal 2 ayat 1 dikatakan bahwa kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Bahkan kalau kita lihat di dalam ayat yang lain dikatakan bahwa di dalam Efesus pasal 2 ayat 2 dikatakan kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Di dalam Yesus mereka akan menemukan kebenaran, tetapi di luar Yesus mereka akan tersesat. Mereka akan mencari kebenaran dan ketuhanan itu lewat kuasa-kuasa roh jahat, ataupun penghulu-penghulu udara, ataupun penguasa-penguasa kerajaan angkasa. Mereka mengalami murka Allah. Di saat itu akan terjadi terus-menerus dalam kehidupan mereka. Sebab karena dosa sudah melingkupi orang-orang yang mati secara rohani. Kalau kita lihat di dalam Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan bahwa sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Artinya adalah secara rohani, jikalau manusia itu sudah terputus hubungannya dengan Allah, berarti mati secara rohani, berarti mereka hidup di bawah kutuk, hidup di bawah hukum dosa, hidup di bawah hukum maut. Mereka tidak bisa melihat lagi bagaimana itu kebenaran yang sesungguhnya. Mereka tidak bisa menemukan lagi apa itu kerajaan Allah. Mereka tidak akan bisa mengalami apa namanya kasih karunia, karena mereka di luar Kristus. Oleh karena itu perlu kita pelajari bahwa di dalam renungan singkat ini, seperti saya katakan tadi, bahwa hidup dan bangkit dari kematian. Karena kematian itu benar-benar membawa manusia kepada kematian yang kekal, kematian di dalam neraka yang tidak akan pernah memberikan pengampunan. Oleh karena itu manusia harus mencari kebenaran yang sesungguhnya, yaitu adalah di dalam Yesus. Manusia harus hidup dalam kebenaran itu. Manusia harus hidup dari kebenaran itu supaya mereka mengalahkan dosa itu, mengalahkan dosa ataupun kematian di dalam dosa itu. Kalau kita lihat di dalam arti daripada hidup manusia dari kematian, saya katakan tadi bahwa artinya adalah manusia sudah mengalahkan dosa ataupun perbuatan-perbuatan dosa itu sendiri. Kalau kita belajar ke belakang bagaimana setelah manusia mati secara rohani, hidup dan perilaku tindakan mereka akan selalu cenderung melakukan segala keinginan-keinginan jahat yang di luar dari keinginan-keinginan ilahi, yang di luar daripada keinginan-keinginan roh Tuhan. Sehingga kalau kita lihat di dalam Efesus pasal 2 ayat 3-5 dikatakan demikian. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Perlu digarisbawahi,
telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Saudara kasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita sudah mendapatkan kemenangan atas segala dosa, atas segala pikiran-pikiran yang jahat, segala keinginan-keinginan nafsu daging, dan mati dari segala pikiran-pikiran yang tidak memuliakan Tuhan. Bahkan kalau kita lihat di dalam Galatia pasal 5 ayat 18-19, di sana kalau kita lihat, di sana dikatakan bahwa jikalau kita menang atas kematian itu, menang atas dosa itu, maka segala keinginan-keinginan daging kita akan kalahkan. Saudara kasih dalam Tuhan, seperti saya katakan tadi, supaya kita menang atas dosa, menang atas kematian secara rohani, maka kita harus hidup dalam perbuatan-perbuatan benar. Maka kita harus hidup dalam perbuatan-perbuatan roh itu, sehingga perbuatan-perbuatan rohlah yang selalu memberikan kita pikiran dan hati. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada keramahan, ada penguasaan diri. Ini menunjukkan adalah sifat-sifat ilahi yang sudah hidup bersama-sama dengan Kristus. Karena kita sudah mengalahkan, sudah mati atas kesalahan-kesalahan kita lewat penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Jadi itulah yang pertama, saudara. Karena manusia harus hidup dalam kebenaran dan firman Tuhan, sehingga akan mematikan segala keinginan nafsu daging, akan mengalahkan segala pikiran-pikiran yang jahat, sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan semuanya akan cenderung yang menyenangkan hati Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Bahkan juga kita tidak akan berpikiran lagi tentang ada Allah-Allah lain, sihir, dan orang-orang pintar. Itu semua mengarah kepada dosa, mengarah kepada mati secara rohani. Itu harus kita kalahkan. Kita harus hidup dalam kebenaran, supaya kematian secara rohani itu yang sudah dikalahkan itu benar-benar kita kalahkan di dalam Yesus Tuhan. Yang kedua adalah kita bangkit dari kematian. Kata bangkit di sini adalah ada dua hal. Nah, itu yang pertama. Arti bangkit di sini adalah karena kita sudah diberikan penebusan, sehingga kita punya keyakinan yang teguh dan kuat untuk bangkit atas setiap masa lalu yang pernah kelam, masa-masa yang kelam, masa-masa yang gagal, masa-masa yang jatuh dalam dosa itu. Kita sudah dikuburkan dalam-dalam oleh darah Yesus di kayu salib. Oleh karena itu kita sekarang melangkah maju, melangkah untuk percaya diri, untuk meraih segala visi misi Allah. Dan bangkit yang kedua, seperti yang kita baca tadi di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dikatakan bahwa sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Bangkit yang kedua adalah ini berbicara masa yang akan datang. Kita sudah diberikan jaminan di dalam Yesus, walaupun kita harus mengalami mati secara fisik. Mungkin kita mati oleh karena iman, mati oleh karena penderitaan di dunia ini, tapi kelak kita akan mengalami kebangkitan. Tubuh kita akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan, dan kita akan menyongsong kedatangan Yesus datang kedua kali. Ini berbicara adalah masa yang akan datang. Kebangkitan masa yang akan datang adalah
waktu pengharapan dan masa depan gereja, masa depan orang-orang percaya. Sehingga mereka yakin bahwa setelah mereka menang dari dosa, hidup dalam kebenaran, hidup dalam firman, mengalahkan setiap pikiran jahat, perbuatan-perbuatan, tingkah laku yang jahat mereka, dan mereka hidup dalam kebenaran, dan mereka yakin akan mendapatkan kebangkitan. Ini adalah berita yang sangat luar biasa. Sehingga kita sebagai orang-orang Kristen, orang yang percaya, yang saat ini yang sedang berjuang dalam iman, ada banyak resiko, ada banyak harga yang harus kita bayar. Bahkan mungkin kita harus berani beresiko, karena kita harus menerima apa adanya tentang kehidupan, pekerjaan, status kita. Tetapi demi iman kita tetap berjuang, karena kita punya keyakinan, karena hidup di dalam Kristus, maka kita akan mengalahkan kematian secara rohani. Karena kita tahu bahwa bangkit bersama-sama dengan Kristus, maka kelak kita akan bangkit, diubahkan, dan bertemu dengan Yesus Kristus di awan-awan permai. Dikatakan setelah para malaikat membunyikan tanda, bunyi nafira ataupun sangkakala, maka semua orang-orang percaya yang mati, yang dari dulu sampai sekarang, mereka akan dibangkitkan bersama-sama dengan orang-orang percaya yang saat ini. Sehingga kabar gembiranya adalah ada sukacita surga turun, ada sukacita surga dialami orang-orang percaya. Oleh karena itu, saudara kasih dalam Tuhan Yesus, mari jangan takut kematian-kematian fisik yang harus memang dilalui manusia, karena tubuh ini adalah fana, karena manusia ini terbatas. Tetapi ada Allah yang tak terbatas, yang sudah memberikan kita masa depan yang penuh dengan harapan, memberikan kita kebangkitan di saat kita mengalami kelak kematian fisik. Tetapi menjadi catatan yang penting, jangan sampai kita mati secara rohani. Karena jikalau mati secara rohani, maka kita tidak akan mendapatkan kehidupan kekal kelak. Kita tidak akan mendapatkan kebangkitan dan menyongsong kedatangan Yesus kali yang kedua. Tetapi di saat kita hidup dalam kebenaran, kita bangkit oleh karena Kristus sudah mati atas dosa-dosa kita, maka saya percaya dan yakin kita akan menang atas setiap kegagalan-kegagalan kita. Kita akan menang atas kematian secara rohani itu. Oleh karena itu, mari tetaplah berjuang, tetaplah menjadi pemenang dari setiap permasalahan-permasalahan yang kamu hadapi, sehingga kita percaya bahwa kelak kita akan menjadi pewaris kerajaan Allah, akan mengalami berkat-berkat yang luar biasa, baik masa kini, baik masa yang akan datang, kekekalan. Puji Tuhan, biarlah renungan singkat ini akan memberkati kita, sehingga bahwa di dalam Kristus kita akan mengalami hidup dan bangkit dari kematian. Karena kematian itu sudah ditebus oleh darah Kristus. Kematian itu sudah dikalahkan di kayu salib. Kematian dan maut dan sengatnya sudah dikalahkan di kayu salib. Sehingga orang percaya menjadi orang-orang yang diberkati, menjadi pembawa berkat kepada semua orang-orang yang sekitar kita. Puji Tuhan, biarlah renungan singkat ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera. Haleluya. Amin.